Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat. Dialah yang telah memberikan kita karunia dan nikmat, dan Dia pula yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan barakat. Dan Allah jadikan perkumpulan ini insyaallah menjadi kumpulan yang senantiasa manfaat fi dini wa dunya wal akhirat. Dan kemudian Allah tetapkan pula kita hadir di tempat ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan pula kenikmatan-kenikmatan yang berkah di majlis ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita semua dapat duduk di tempat ini. Tentunya ini adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kenikmatan pula dalam lisan kita, ucapan-ucapan kita, lidah kita untuk dapat mengucap dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, maka lisan kita pun tidak akan sanggup untuk mengucapkan kalimat-kalimat tadi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk dapat memujinya, untuk dapat memuji kekasihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan pula untuk dapat kita diberi kesempatan duduk di majlis yang penuh dengan barakat, majlis yang mana disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah SAW, kemudian disebut para wali-wali Allah, wa khususnya Sultanul Awliya Al-Arifin Syekh Abdul Hasan Al-Yasyadili Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan hajat kita berangkat dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan sampaikan hajat-hajat kita, dan dijadikan apa yang menjadi keinginan kita diijabah oleh Allah, apa yang menjadi cita-cita kita dimudahkan oleh Allah, dan kemudian dikumpulkan kita suatu saat nanti di lauh mahfudnya Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyarnya Allah, di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpul bersama kita bersama dengan para aulia-aulia Allah, khususnya dengan Sultan Aulia Al-Arifin Syekh Abdul Hasan Al-Yasyadili Al-Hasani radhiyallahu anhu. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan senantiasa redha dan senantiasa kita berikan kenikmatan yang Allah berikan ini kepada Allah. Tak luput dan tak habis-habisnya kita untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melaksanakan rutinan kita seperti biasa, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah, baik permohonan yang zahir maupun yang batin yang ada dalam hati kita, yang terucap maupun yang tidak terucap, yang terfikirkan dalam pikiran kita maupun yang masih dalam pikiran kita yang akan dipikirkan. Dan semoga insyaAllah itu semua menjadi berkah pula buat kita. Alhamdulillah, Allah memberikan ini semuanya tidak cuma-cuma, dan Allah menjadikan ini semuanya bagian daripada tanda sayang cintanya Allah kepada kita. Maka saya ingin menyampaikan di sini bahwa sebagus-bagusnya orang, sebagus-bagusnya manusia adalah ketika dia mampu untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang nanti ketika menghadap kepada Allah tidak ada yang dibawa kecuali hanya hati yang bersih, hati yang terjaga semata-mata karena Allah, hati yang sehat yang tidak berisi dengan hasud, hati yang sehat tidak berisi dengan prasangka buruk, hati yang sehat tidak berisi dengan iri dengki, hati yang sehat tidak berisi dengan hal-hal yang buruk, hati yang sehat senantiasa terus kita dapat berbuat kebajikan kepada sesama kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan setiap saat momen dalam hari-harimu menjadi orang-orang yang makin tambah dekat dengan Allah, dikarenakan Allah mengkaruniakan
kepada kita nikmat yang besar. Saat ini, mulai hari ini, coba kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan dulu yang kurang pantas, kita lakukan itu, kita perbaiki dengan sebagus-bagusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang mereka mendapatkan keistimewaan tadi tersebut, dan semoga dengan apa yang diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam hisabnya nanti, dan kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisannya Sultanul Auliya Al-Arifin Syekh Syahab Al-Hasan Al-Syadzili Al-Hasani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat. Ketika itu lalu kemudian Rasulullah bilang kepada para sahabat, "Nih sebentar lagi bakal ada orang yang ahli surga." Lalu kemudian masuklah seorang dari kaum Ansor. Mereka tadi disebut badannya tidak begitu besar. Dia sambil nenteng sendal dipegang dengan tangan kiri, dia lewat di depan para sahabat. Dan itu diucapkan Kanjeng Nabi, besok juga diucapkan lagi. Besoknya Rasulullah ketika duduk dengan sahabat, Rasulullah bilang, "Ini sebentar lagi ada orang yang dia lewat ahli surga." Pada saat itu orang yang sama dia lewat juga. Besoknya lagi sampai 3 kali. Lalu pada saat itu sahabat Abdullah pada saat itu beliau penasaran. Lalu dicarilah alamat orang tadi tersebut, apa yang menjadi sebab sampai orang ini disebut oleh baginda Nabi 3 kali sebagai penghuni surga. Amalan apa yang dia lakukan? Lalu kemudian sahabat ini mencari rumahnya. Dicari rumahnya lalu dapat, lalu berpura-pura mengatakan bahwa, "Wahai fulan, izinkan aku untuk dapat menginap di rumahmu selama 3 hari karena aku sedang ribut dengan orang tuaku. Aku minta tempat untukmu untuk menginap di tempatmu." Lalu kemudian sama orang Ansor tadi tersebut dikasih tempat, "Silahkan kau tidur di sini." Di situ sahabat menyaksikan orang yang dibilang oleh baginda Nabi ahli surga itu ya biasa-biasa saja, sholatnya ya biasa, tidak ada yang istimewa pada saat itu, tidak ada, semua dilihat biasa, sholat sebelum persiapan sholat subuh ya seperti biasa seperti itu. Lalu kemudian pulanglah sudah pada saat hari ketiga, sahabat ini pulang dilihat tidak ada yang istimewa, dia pulang. Sebelum pulang dia bertanya kepada tuan rumahnya, "Apa menjadi amalanmu sampai engkau disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga ini apa? Kok engkau disebut oleh Rasul bahwa engkau adalah orang penghuni surga, apa amalanmu?" Orang ini mengatakan, "Aku tidak punya amalan. Amalannya aku lakukan ya sama dengan amalan yang engkau lakukan. Aku sholat ya itu aja." Kemudian sahabat Abdullah ini karena merasa biasa saja, lalu kemudian mau pulang. Berapa langkah beliau berjalan, dipanggil sama orang Ansor tadi tersebut. Dia katakan, "Wahai saudaraku, ketahuilah aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." Lalu didengar, "Apa? Katakan kepadaku." "Bahwa sungguhnya aku melakukan amal seperti apa yang kau amalkan. Cuman," kata beliau mengatakan bahwa "aku menanamkan dalam diriku ini untuk tidak punya prasangka apapun kepada makhluknya Allah, tidak punya sesuatu yang buruk-buruk kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa aku terus tidak ingin punya prasangka buruk, tidak punya ingin rasa hasud, apa saja aku buang perasaan-perasaan itu pada saat itu." Orang ini mengatakan, lalu beliau, sahabat Abdullah tadi disebut, beliau menyampaikan, "Oh berarti ini amalannya." Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa ternyata galbun salim, hati yang bersih, hati yang senantiasa sehat, hati yang terjaga adalah mereka mampu menyampaikan cita-citanya di hadapan Allah
untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa menjaga rasa. Di dalam hatinya itu ada rasa untuk tidak nyakiti temannya, menyakiti saudaranya, menyakiti siapapun, dan tidak berprasangka buruk kepada siapapun, tidak punya prasangka-prasangka apa saja, bahkan dia tidak punya iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Dia buang itu semuanya karena dia tidak ingin di dalam hatinya dipenuhi dengan penyakit. Karena qalbun salim itu adalah hakikatnya adalah milik orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Sedangkan qalbun maridun, orang yaitu hati yang sakit, itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata hati yang bersih, hati yang sehat itu dikarenakan di dalam hatinya tidak dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, selalu berbuat baik, selalu mampu berprasangka baik, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada riak dan apa saja. Saya sering menyampaikan kepada kalian, ketika kalian akan mengubah diri kalian menjadi lebih baik, hari ini ingin berubah bisa menjadi lebih baik lagi, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian. Bagaimana bentuk ujiannya? Allah akan uji kalian apakah benar engkau ingin berbuat baik. Terutama akan diuji dengan hati kita. Sudahkah hati kita ingin benar-benar ingin berbuat baik? Maka Allah uji itu. Ketika engkau masih melihat orang yang bahagia, orang yang sukses, engkau masih ada rasa hasud, ada iri, dengki, maka tanda bahwa engkau belum memiliki qalbun salim. Tapi ketika engkau mampu juga menikmati rasa bahagia itu, maka inilah engkau sudah memiliki qalbun salim. Ketika orang bahagia, engkau mampu bahagia. Orang susah, engkau mampu juga memiliki rasa susahnya tadi tersebut. Ini orang-orang yang luar biasa. Maka di dalam hati dia akan dikelilingi oleh nafsu. Nafsu ini senantiasa akan terus mengelilingi hati kita, sehingga hati kita dia kalau tidak berhati-hati dia bisa tergelincir. Namun ada nafsu yang baik. Disampaikan bahwa nafsu itu ada 3. Satu, nafsu amarah. Nafsu amarah bisu itu nafsu yang ngajak kita untuk berbuat dosa. Contohnya seperti iri, dengki, hasud, takabur, tamak. Nah itu termasuk nafsu amarah bisu. Kemudian apalagi lawamah. Nafsu lawamah ini adalah mengajak kita untuk punya sifat was-was, cemas yang berlebihan, takut dengan mati, takut miskin, tidak ada duit takut miskin, tidak ini takut miskin. Dia kurang yakin dengan takdirnya Allah. Saya sering menyampaikan kepada kalian bahwa kaya miskin bukan urusan kita. Tugas kita hanya ikhtiar. Tugas kita adalah untuk berdoa kepada Allah. Setelah itu, wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita berserah diri kepada Allah, nanti Allah akan cukupin apa yang jadi keinginan kita. Dan Allah jadikan kepada orang-orang yang mereka bertakwa, maka Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah kasih engkau rezeki yang tak disangka-sangka. Ini menandakan bahwa Allah menetapkan rezeki kepada hambanya. Allah tidak peduli kita Islam atau orang lain mungkin non-Islam, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap diberi rezeki. Allah tidak pilih-pilih dalam bab masalah rezeki. Maka di sini yakini bahwa Tuhanmu mampu dan sangat mampu dan maha mampu untuk memberikan rezeki kepadamu, dan Dia pasti akan memperhatikanmu. Maka jangan engkau bingung, jangan engkau panik, jangan engkau bimbang. Bahwa ketika engkau kekurangan rezeki, ketika engkau segala macam, kemudian ada kepanikan di dalam dirimu, maka ini engkau sedang dikerumuni atau sedang diselimuti nafsu yang bernama lawamah. Nafsu lawamah inilah yang akan membuat diri kita merasa ada rasa takut kesusahan, takut miskin, takut tidak bisa makan, takut segala macam. Lalu kemudian ketika sakit yang berkepanjangan, kita sudah mikir kemudian mati segala macam. Kematian tidak perlu kita minta.
tapi kematian juga jangan sampai kemudian jangan juga kita untuk takut menghadapinya. Hadapi kematian itu, dan kematian itu sifatnya adalah pasti. Dia akan datang kepada kita, kau suka atau tidak suka, dia pasti mendatangi kita. Maka ketika kematian itu datang, hadapi dengan tenang. Maka orang yang menghadapi maut dengan tenang, maka dia lebih tenang pula ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang ketika kemudian disampaikan apakah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oleh orang yang sakratul maut ini atas izin Allah? Betul, atas izin Allah. Dan Allah akan memberikan izin kepada orang yang hatinya insyaAllah bersih, orang yang hatinya senantiasa ada rasa takut kepada Allah, dan hatinya dipenuhi dengan qalbun salim. Dua nafsu tadi tersebut dia tidak bagus. Satu nafsu amarah, dua lawamah. Dia membuat kecemasan kepada kita, rasa was-was. Ini sudah wudunya sudah sah apa belum, ini belum, dia mikir kemudian bingung seperti itu. Ini perasaan was-was. Orang yang punya perasaan was-was, dua kemungkinan, bisa jadi karena penyakit, dua karena faktor gangguan daripada syaitan. Maka apabila itu gangguan adalah setan, maka kemudian bermunajatlah engkau kepada Allah, baca ta'awud, minta mohon perlindungan kepada Allah, dan kemudian baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali atau 2 kali, tiupkan ke kanan, habis itu tiupkan ke kiri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan dijauhkan daripada kita dari hal-hal tersebut, membuat kita menjadi perasaan cemas dan was-was tersebut. Namun apabila sebuah penyakit dikarenakan penyakit saraf atau apa saja, maka hendaknya kita pergi untuk berobat ke dokter atau kemudian ke tempat yang bisa mengobati secara medis tadi tersebut. Nah, kemudian ada nafsu yang juga mengelilingi hati kita, yaitu nafsu yang baik, yaitu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ini adalah nafsu yang baik, nafsu yang diselimuti dengan keridhaan kepada Allah. Kita redha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita, dan ini adalah manusia hebat, hamba yang hebat. Ketika dia ditimpa musibah, dia redha dengan apa yang Allah tetapkan. Dia tidak pernah pengen minta musibah, tapi Allah berikan musibah itu, dan dia menghadapinya dengan ikhlas. Dia menghadapinya dengan perasaan berserah diri kepada Allah. Apabila kita mungkin ditanya di sini satu persatu, tidak ada satupun manusia yang ingin mendapatkan musibah, ingin mendapatkan masalah atau apa saja. Namun ketika Allah sudah menetapkan itu kepada kita, maka itulah milik kita. Maka hadapilah dia dengan redha kepada Allah. Bahwa sesungguhnya apabila kita mendapatkan ujian daripada Allah dan kita redha dengan apa yang Allah tetapkan, maka ini adalah tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang mereka diberikan karunia oleh Allah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia dan kemudian diberikan oleh Allah kemudahan dalam mendapat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini juga termasuk dalam segala apa saja, termasuk penyakit yang kau hadapin. Kita tidak pernah pengen punya penyakit. Kita tidak pernah pengen sakit. Kita tidak pernah pengen ada sakit yang berat menimpa diri kita. Namun ketika itu menimpa kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua buat kita, dan itulah buat kita. Dan tugas kita adalah tetap berikhtiar, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, sambil kemudian berserah diri kepada Allah. Dan tetaplah berprasangka baik kita kepada Allah. Ketahuilah bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita, mungkin tanda bahwa Allah itu sayang dan cinta kepada kita. Tandanya apa? Mungkin tandanya bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita yang banyak. Mungkin kita tidak sempat untuk bertaubat. Bukan tidak sempat taubat kita mungkin hanya sekedar, mungkin hanya di kendaraan, ketika ingat di mobil, ketika ingat di motor, kita baru bertaubat. Tapi kita mungkin taubatnya tidak di atas sajadah kita dengan tangisan, dengan harapan yang tinggi kepada Allah. Mungkin taubatnya kita hanya sekedar ketika ada di majelis-majelis ilmu, setelah itu pulang kita mungkin kumat lagi. Tapi kemudian dia berbuat baik kepada sesama manusia, dia berbuat baik kepada saudaranya, dia berbuat baik kepada orang
orang tuanya, kepada gurunya, sehingga kepada anak-anaknya, dan kemudian mendapatkan karunia daripada Allah dengan cara tadi sebut agar Allah mudah merontokkan dosa-dosanya. Maka ketika orang kemudian mendapatkan musibah seperti ini, tanda mungkin Allah akan mengangkat derajatnya. Sehingga beberapa ulama-ulama al-hikmah menyampaikan bahwa apabila engkau memiliki tanda-tanda engkau yaitu engkau sering mendapatkan musibah dalam arti musibah ini dalam hal urusan dunia, tapi kemudian tidak menurunkan sedikit pun keyakinanmu kepada Allah, maka tanda di hari itu, di saat itu, di hidupmu Allah sedang mengangkat derajatmu. Dan ini tanda engkau sedang naik kelas di hadapan Allah. Namun syaratnya adalah ketika diberi ujian, engkau ingat dengan Allah. Engkau tidak menyalahkan fulan, engkau tidak menyalahkan keadaan, engkau tidak menyalahkan zaman, engkau tidak menyalahkan siapapun, tapi engkau redha dengan Allah. Tapi apabila engkau diberikan sebuah kesusahan, sebuah musibah, engkau masih berpikir ini karena aku begini, ini karena aku begini, ini karena kau, ini karena segala macam, maka tanda bahwa dia belum mengerti bahwa ini semuanya Allah tetapkan buat kita. Kalau kita suruh milih, kita tidak pengen punya sakit, kita pengen sehat terus, kita pengen panjang umur, kita pengen hidup bahagia, kita pengen kaya raya, kita pengen anak kita sukses, kita pengen hidup bahagia. Itu keinginan kita. Namun hidup ini tidak bisa seperti itu. Kadang harus dengan menangis, kadang juga harus dengan tertawa, kadang harus dengan tersenyum, kadang harus dengan kecewa. Dan seperti itulah hidup. Allah ciptakan dengan berbagai macam bentuk, Allah ciptakan dengan berbagai macam hal, tanda bagian daripada bentuk keindahan dalam hidup kita. Kalau kita menginginkan sesuatu yang bagus terus, hidup ini tidak akan ada artinya. Hidup lempeng-lempeng, lurus-lurus terus, tidak ada kemudian belok-beloknya, dalam arti tidak ada alur ceritanya yang indah. Ketika kemudian kita bermaksiat, kita minta ampun kepada Allah. Allah menyukai hal ini. Dan kemudian ketika kita mulai lalai kepada Allah, kemudian kita kembali kepada Allah, kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, maka kemudian Allah suka dengan hal ini. Dan inilah orang-orang hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rasa kebahagiaan, kesenangan, dan kemudian ikhlas dan redha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah muliakan kedudukan kita dengan berkat majlis zikir Thariqah Syadziliyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang yang tambah cintanya kepada Allah, tambah cintanya kepada Rasulullah, tambah cintanya kepada Sultanul Auliya al-Arifin Syekh Syabul Hasan al-Yashadili Hasani radhiyallahu an, dan tambah cintanya kita kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, walidina wa walidaykum wa amwatina wa amwatikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memuliakan kedudukan kita, menyampaikan hajat-hajat kita, memudahkan urusan kita, dikabulkan apa yang menjadi cita-cita dan doa-doa kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia dengan kebahagiaan, dengan kebaikan, dan Allah kumpulkan pula nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang banyak yang begitu luar biasa berdosa kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah redha dengan apa yang sudah kita lakukan, dan Allah redha dengan apa yang pernah kita perbuat dulu, dan kita mendapatkan ampunan serta diterima pula taubat-taubat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang kita cintai dalam hidup kita, yang mereka sedang sakit Allah berikan sehat afiat, yang mereka sedang sakit diberikan kesembuhan, yang mereka sedang sakit diberikan kesabaran, dan kemudian keluarganya diberikan pula ketabahan dalam merawat saudara-saudaranya maupun orang tuanya yang sedang sakit. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehat, anak yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirat, anak yang membawa kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat, anak yang menjadi kebanggaan kepada kita baik di dunia
maupun di akhirat, anak yang menjadi kebaikan buat kita baik di dunia maupun di akhirat, anak-anak yang dijauhkan dari kemaksiatan, anak-anak yang dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang buruk, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga anak kita dari hal-hal yang buruk, dari pengaruh-pengaruh luar yang buruk, dan Allah kumpulkan dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Allah tetapkan dalam pikiran dan hatinya ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul mi'raj wa sahibus syafa'at, anta jalana ya Allah mimman yastajibuhu syafa'atah, wa anta jalana ya Allah min khiyari umatih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al gharami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin.